Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 1 Polteknik jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Bob John Rimasila STB 5537. Program Studi Manajemen Pemasyarakatan B. Izin Bapak, di sini saya akan memaparkan materi tentang statistika. Statistika. Untuk tujuan pembelajaran, memahami uji kualitas instrumen, validitas, dan reliabilitas. Yang kedua, mengetahui uji persyaratan analisis, normalitas, dan linearitas. Dan ketiga, mampu memahami konsep regresi dan korelasi. Yang keempat, menginterpretasi hasil PET analis. Untuk validitas sendiri, artinya beberapa tepat sebuah pertanyaan atau instrumen dalam mengukur apa yang sebenarnya ingin kita ukur. Kalau kita mau mengukur motivasi belajar, maka pertanyaan di angket harus benar-benar berkaitan dengan motivasi belajar. Dalam penelitian kuantitatif, validitas dicek dengan menilai nilai sigma atau nilai korelasi. Kalau sigma kurang dari 0,05 atau R hitung lebih besar dari R tabel, berarti item itu valid. Sementara dalam penelitian kualitatif, validitas dinilai dari keakuratan data, misalnya lewat triangulasi, pengecekan ulang data, atau diskusi dengan narasumber. Intinya, instrumen valid berarti data yang kita dapat bisa dipercaya dan sesuai kenyataan. Untuk cara validitas di SPSS, yang pertama, siapkan data di Excel atau langsung di SPSS. Buka SPSS, lalu isi bagian variabel view sesuai nama variabel dan tipe datanya. Masukkan data ke data view, copy paste dari Excel juga bisa. Berikutnya, klik menu Analyze, Correlate, dan Bifurcate. Seterusnya, pindahkan semua item pertanyaan misalnya P1, P2, P3, dan seterusnya ke kolom variabel. Yang berikut, centang person to toilet. Yang berikutnya, klik OK untuk menampilkan hasil. Kemudian interpretasi, jika SIG kurang dari 0,05, berarti itemnya valid. Jika R hitung lebih dari R tabel, artinya item valid. Jika ada item tidak valid, bisa direvisi atau dihapus lalu uji ulang. Nanti akan ditampilkan pada video pada terakhir PPT ini. Untuk reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah sebuah instrumen menghasilkan data yang konsisten. Artinya jika instrumen tersebut digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, hasilnya akan tetap stabil. Dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas biasanya diukur menggunakan nilai Roberts alpha. Jika nilai Roberts alpha lebih dari 0,70, maka instrumen dianggap reliable atau memiliki konsistensi yang baik. Sementara dalam penelitian kualitatif, reliabilitas tidak disebut reliability, tetapi menggunakan istilah dependability, yaitu bagaimana proses penelitian dapat ditelusuri dan diulang sehingga orang lain bisa memahami langkah-langkah yang dilakukan peneliti. Reliabilitas penting karena memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya dan tidak berubah-ubah tanpa alasan. Cara reliabilitas SPSS. Yang pertama, siapkan data di Excel atau SPSS. Itemnya, pertanyaan harus sudah lengkap. Kedua, buka SPSS lalu isi variabel view seperti nama item, P1, P2, P3, dan seterusnya. Masukkan data ke data view, copy paste dari Excel juga bisa. Klik menu, Analyze, Scale, Reliability, Analyze. Masukkan semua item ke kotak variables, jangan masukkan total score. Kemudian centang item
scale, scale if, item delete, kemudian klik continue. Klik OK untuk menampilkan hasil. Jika sudah menampilkan hasil, interpretasi from band alpha lebih dari 0,70 berarti reliable. Lihat tabel crossbar alpha if item delete untuk melihat apakah ada item yang menurunkan reliabilitas. Jika nilai reliabilitas rendah, item yang membuat alpha turun bisa dihapus atau direvisi lalu uji ulang. Untuk uji normalitas, yang pertama tujuan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki pola sebaran yang normal seperti kurva lonceng. Yang kedua, metode Kolmogorov atau Smirnov, Salpro, Will, Lilliefors. Tiga hasil interpretasinya sederhana. Si lebih dari 0,05 artinya data berdistribusi normal. Si kurang dari 0,05 data tidak normal. Jika data tidak normal, peneliti tidak dapat lakukan transformasi data atau memilih analisis non-parametrik. Untuk uji linearitas, yang pertama, tujuan linearitas digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel X dan Y berbentuk garis lurus atau linear. Yang kedua, metode uji linearitas dapat dilakukan melalui SPSS dengan melihat output ANOVA table, terutama bagian deviations from linearity. Grafik scatter plot juga bisa digunakan sebagai pendukung untuk melihat pola hubungan. 3. Hasil dari sig lebih dari 0,05 berarti hubungannya linear. Kalau sig kurang dari 0,05 hubungan tidak linear. Jika hubungan tidak linear, peneliti perlu mengubah model analisis atau menggunakan pendekatan non-linear. Untuk regresi dan korelasi berganda. Regresi berganda adalah metode untuk menganalisis pengaruh dua atau variabel bebas X1, X2, dan seterusnya terhadap satu variabel terikat. Tujuannya untuk melihat seberapa besar masing-masing variabel berkontribusi dalam menjelaskan perubahan pada Y. Korelasi berganda mengukur seberapa kuat hubungan simultan antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai korelasi menunjukkan kekuatan hubungan, sedangkan arah hubungan dapat dilihat dari koefisien regresi masing-masing variabel. Beberapa output utama yang harus diperhatikan. Nilai sig kurang dari 0,05 artinya signifikan. Koefisien beta, arah dan besar pengaruh. R square, seberapa besar model menjelaskan variabel Y. Bersama regresi, Y sama dengan A tambah B1 kali 1 tambah B2 kali 2 tambah seterusnya. Jika nilai signifikasi variabel X kurang dari 0,05, berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Misalnya, kompensasi kepuasan kerja sig 0,000 artinya signifikan. Lingkungan kerja, kepuasan kerja sig 0,000 artinya signifikan. Koefisien beta menunjukkan apakah pengaruhnya positif atau negatif dan seberapa besar kontribusinya. Untuk output regresi, komponen output nilai signifikasi menentukan apakah variabel X berpengaruh pada Y. Koefisien beta menunjukkan arah tambah atau kurang dan besar pengaruh. R-square menunjukkan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Persamaan regresi dibentuk dari nilai konstanta A. Persamaan regresi dibentuk dari nilai konstanta A dan koefisien masing-masing variabel B1, B2, dan seterusnya. Untuk interpretasi, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, variabel berpengaruh signifikan. Koefisien beta positif berarti pengaruh searah, X naik, Y naik. Sedangkan beta negatif menunjukkan pengaruh berlawanan. Semakin besar nilai R-square, semakin baik model menjelaskan Y. Gunakan persamaan regresi untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai. Pet analis. Pet analis adalah metode statistik untuk melihat arah dan besarnya pengaruh dari satu variabel ke variabel lain. Namun yang membuat pet analis berbeda adalah X1, namanya kompensasi, X2 lingkungan kerja, Y kepuasan kerja, Z kinerja karyawan. Kemudian ada nilai beta misalnya
beta kompensasi tingkat kepuasan sama dengan 0,735. Beta lingkungan kerja kepuasan sama dengan 0,268, beta kepuasan kinerja sama dengan 0,671. Beta ini menunjukkan besar pengaruh antar variabel. Kalau nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya pengaruh tersebut signifikan atau benar-benar terjadi. Untuk PET analis, direct effect kompensasi kinerja sama dengan 0,245, lingkungan kerja kinerja sama dengan 0,087, kepuasan kerja kinerja sama dengan 0,671. Artinya kompensasi memang mempengaruhi kinerja tapi tidak terlalu besar. Lingkungan kerja pengaruhnya sangat kecil, kepuasan kerja memiliki pengaruh paling besar. Indirect effect, untuk melihat pengaruh tidak langsung, koefisien dikalikan. Contoh, kompensasi kepuasan kinerja 0,735 dikali 0,671 sama dengan 0,493. Lingkungan kerja kepuasan kinerja 0,268 kali 0,671 sama dengan 0,180. Hasil ini lebih besar dari pengaruh langsung. Hasil, kompensasi dan lingkungan kerja memengaruhi kepuasan kerja. Kompensasi lingkungan kerja dan kepuasan kerja sama-sama memengaruhi kinerja. Pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja lebih besar dari pengaruh langsung. Artinya kepuasan kerja adalah variabel mediasi yang sangat penting. Untuk meningkatkan kinerja, organisasi harus meningkatkan kompensasi tambah lingkungan kerja sehingga kepuasan kerja naik dan kinerja meningkat lebih besar. Sekian dari presentasi PPT saya. Terima kasih. Setelah ini akan saya tampilkan untuk SPSS-nya.